heaven now owns that faith came true. How great is the hope that lives in you. The passion that tore through hell like a rose. The promise that rolled back death and its stone. If freedom is worth the life you reign, oh, where is my sin? Where is my shame? If love paid it all to have my heart, how wonderful, how glorious, my Savior's scars, victorious, my chains are gone, my doubt is paid, from death to life, and grace to grace. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise and the wonder of your grace. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise and the wonder of your grace. Shalom warga kerajaan, jumpa kembali di dalam Voice of Victory edisi Paskah 2024. Hari ini firman Tuhan akan membahas tentang penyangkalan Petrus. Dan mari kita baca di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal 22 ayat 31 sampai 34 yang berbunyi demikian. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Percakapan ini adalah percakapan ketika mereka melakukan perjamuan malam. Dan percakapan itu juga melibatkan begitu banyak murid. Kita tahu bahwa di dalam percakapan itu Tuhan Yesus pun juga berkata murid yang akan mengkhianati dia, yaitu Yudas Iskariot. Dan juga di dalam percakapan itu murid-murid berlomba untuk memperkatakan siapa yang paling berjasa, siapa yang paling besar. Tetapi Tuhan jelas mengatakan bahwa mereka harus melayani untuk jadi yang terbesar. Dan lebih daripada itu, Tuhan memperingatkan Simon Petrus bahwa dia akan ditampi seperti gandum. Dan akhir daripada ayat ini berbicara sangat jelas ketika kita membaca bagaimana Petrus benar-benar menyangkal Tuhan Yesus. Di dalam ayat yang lain, di dalam Matius pasal 26, ayat 69-75 dikatakan bahwa sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu.
Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak mengenal orang itu." Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Warga negara kerajaan Allah yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Sang Raja itu begitu luar biasa dan baik di dalam kehidupan kita. Sehingga Bapa itu bukan cuma mengaruniakan kebaikan di bumi, tetapi dia memberikan yang terbaik, yaitu putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan pun memperingatkan dan menuntut bahwa setiap orang yang mengikut dia itu harus mengalami level up atau naik. Kita tahu bahwa setiap orang percaya itu akan pasti mengalami yang namanya ujian. Setiap murid Tuhan pasti akan diuji, ditampi seperti gandum. Dan proses itu dikatakan untuk membuktikan kualitas daripada iman kita. Dan kita tahu bahwa Petrus itu adalah core atau tim inti daripada Tuhan Yesus. Dan setiap saudara yang terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, pasti akan ada ujian demi ujian yang terjadi, yang saudara dan saya tidak dapat tolak. Dan kita tahu bahwa firman Tuhan itu menyebabkan iman kita bertumbuh, iman kita semakin kuat. Tetapi jangan lupa, ada hal yang lain yang membuat iman kita semakin bertumbuh, yang namanya penganiayaan. Petrus mengalami ujian yang begitu rupa, saudaraku, ketika dia terdesak. Dan kita tahu bahwa sebelumnya Petrus mati-matian membela Tuhan Yesus. Dia mengambil pedang daripada seorang tentara Romawi dan memotong daun telinga daripada prajurit tersebut, dan Tuhan Yesus menyembuhkannya. Tetapi ketika Tuhan Yesus dibawa menuju kepada persidangan-persidangan dan dia ketemu banyak orang, mulailah dia mengalami yang namanya ketakutan demi ketakutan. Berapa banyak kehidupan orang Kristen hari-hari ini ketika mendengarkan kabar deru perang, gempa bumi, bencana alam, bahkan dikatakan kegiatan ekonomi maupun perekonomian akan semakin sulit, saudaraku. Mereka mulai antipati dan mulai ketakutan, seolah-olah Tuhan itu kehilangan keilahiannya. Hari ini kita diuji, saudaraku, dan kita tahu bahwa ketika kita diuji, kadang-kadang kita bisa gagal. Tapi Tuhan katakan dengan jelas, tadi katakan, apabila engkau telah insyaf, dan Tuhan mengingatkan, jagalah kualitas imanmu. Apakah kegagalan itu membuat kita semakin jatuh dan jauh daripada Tuhan? Itu benar apabila kita tidak meresponinya dengan benar. Tetapi seringkali kegagalan itu Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, supaya kita sadar bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan batas, manusia yang lemah, manusia yang tidak dapat mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan ketika kita gagal, kita harus melakukan sebuah pengulangan atau remedi. Minta sama Tuhan kekuatan yang baru. Jangan sampai kita hilang. Banyak orang Kristen ketika gagal, mereka semakin jauh hidupnya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus mengajar kepada kita, kuatkanlah imanmu, aku berdoa kepada engkau. Dan Tuhan Yesus sangat percaya bahwa Petrus akan menang. Sebab itu dia berkata, apabila engkau insyaf, apabila engkau telah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Tuhan Yesus tahu bahwa benih yang terbaik sudah ditanam kepada setiap orang percaya. Dan setiap orang percaya ditakdirkan untuk menjadi pemimpin dan bukan ekor. Dan kadang-kadang setelah kita ngalamin ujian, kadang-kadang Tuhan menyuruh kita untuk menanti di dalam ketekunan. Kita tahu bahwa menunggu itu tidak menyenangkan. Menunggu itu tidak enak, menunggu itu butuh kesabaran, menunggu itu butuh ketekunan, saudaraku. Tetapi ketekunan di dalam pengharapan yang tidak pernah mengecewakan itu
membuahkan hasil yang luar biasa. Dan sometimes kita berhasil menghadapi ujian. Tetapi ingat, ketika kita berhasil, jangan sombong. Tetap rendah hati sebagaimana yang Kristus ajarkan. Dia berkata, belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Dan kita belajar daripada refleksi ujian ini, bahwa kita melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menguji. Malam hari itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa Yudas akan mengkhianati dia. Dan Petrus akan menyangkal dia. Seringkali orang-orang memperdebatkan dosa siapakah yang paling besar. Apakah dosa daripada Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus dan dampaknya begitu fatal, dia menyerahkannya kepada orang Romawi dan para ahli Farisi, atau kepada Petrus yang cuma menyangkal, dikatakan, oh Petrus dosanya kecil, cuma menyangkal Tuhan saja, kan dia tidak menyerahkan Tuhan Yesus. Di dalam firman Tuhan yang lain dikatakan dengan jelas, apabila engkau menyangkal aku di hadapan manusia, maka aku tidak akan mengakui engkau di hadapan Bapakku di surga. Dan kita tahu bahwa dosa yang dilakukan oleh Petrus pun begitu luar biasa, saudaraku. Dan kita tahu bahwa ada dosa besar, ada dosa kecil, saudaraku ya. Sama ketika kita minum racun, misalnya contoh minum racun sianida. Saudara mau minum dosis seberapa? 1 sendok atau setengah sendok? Saudara mau minum dosis berapapun, kita pasti mati, saudaraku. Sebab dosa itu mematikan, ya. Dosa itu menghancurkan roh. Dan dikatakan pada akhirnya Petrus bertobat. Dia keluar, dikatakan dia bersedih dan sedih hatinya. Dia menyesal. Dan kemudian yang dilakukan Petrus adalah dia berubah menjadi taat. Dia menunggu di loteng Yerusalem. Ya, dia melihat Tuhan Yesus naik ke surga, menunggu di loteng Yerusalem. Bahkan dia menerima Roh Kudus. Dan pada akhirnya dia membaktikan dirinya untuk pergi memberitakan Injil. Akhir daripada kehidupan Petrus adalah dia ditangkap, dia tidur di Roma, bahkan dia dihukum mati dengan cara disalib. Dan ketika dia mau disalib, dia katakan, aku tidak mau disalib dengan kepala di atas. Aku tidak layak seperti itu. Dia mati disalib dengan kepala ada di bawah, saudaraku. Tetapi beda dengan Yudas. Yudas menyikapinya, dia menyesal, tetapi dia menggantung dirinya, saudaraku. Ya, kadang-kadang ujian di depan kita tidak enak, tetapi apabila kita jatuh di dalam kegagalan, jangan menyerah, bangkit, ya. Sebab Tuhan tahu bahwa benih keagungan itu sudah ada di dalam diri kita, dan dikatakan dengan jelas, apabila engkau telah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Apabila hari ini kita sedang mengalami pemulihan, mengalami percaya bahwa kebangkitan Kristus begitu luar biasa, korban penebusan Kristus begitu luar biasa, ayo berikan kekuatan kepada saudara-saudara kita. Dan saya percaya ketika kita sungguh-sungguh bekerja di ladang Tuhan, maka kekuatan yang baru itu akan selalu menyertai kehidupan kita semua. Sebelum saya akhiri, izinkan saya berdoa buat seluruh pemirsa. Mari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur kalau sampai tahun ini Tuhan, sampai hari ini berkat-Mu melimpah dan kesetiaan-Mu nyata atas hidup kami. Hamba berdoa buat setiap warga negara kerajaan Allah yang menonton acara ini. Dan kiranya kekuatan yang baru menuntun kami untuk belajar ketika kami menghadapi ujian. Kami tetap beriman, kami tetap hidup kuat di dalam Engkau. Karena kami percaya pertolongan Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Dan ajar kami tekun, sabar, menunggu. Dan biarlah kami diuji, kami akan muncul seperti emas yang murni menjadi pemenang. Dan ketika kami pun jatuh, biarlah kami belajar untuk kembali merendahkan diri kami, bertobat, minta ampun. Karena kami tahu ketika kami minta ampun, maka Tuhan yang mengobati kami, Tuhan yang memulihkan kami dan mengembalikan kami. Tuhan yang memberikan kekuatan sehingga kami berfungsi kembali bagi kerajaan Allah di muka bumi ini. Terima kasih, berkati kami semua, dan kami percaya bersama dengan Kau kami cakap melakukan perkara-perkara yang besar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amen.